saya. Dia adalah ibu muda yang cantik, tegar, dan luar biasa menyabar. Kehidupan dia begitu sempurna, bahagia di tengah suami dan anak laki-laki yang begitu mencintai dia. Tapi siapa sangka di balik kebahagiaan dan kesempurnaan hidupnya tersebut, dia pernah hampir putus asa saat dokter menjatuhkan vonis kanker lever kepadanya. Dunianya seakan runtuh saat itu. Beruntung, dia segera menyadari bahwa hidupnya terlalu berharga untuk dihabiskan dengan berputus asa. Dia pun bangkit dan mencari jalan untuk terbebas dari kanker yang bersarang di tubuhnya, agar dia tetap bisa membawa keceriaan dan manfaat tidak hanya bagi keluarganya, tapi juga untuk masyarakat luas. Di tengah keputusasaan tersebut, dia terus berusaha mencari tahu jalan apa yang bisa membuat dia sembuh dan pulih kembali. Bagaimana kisah dia dalam menaklukkan kanker? Mari kita sambut sahabat saya yang cantik, Ibu Irma Sari. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Diandra. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya sih kelihatan sih sehat banget ya, senyumnya sumringah kemana-mana. Alhamdulillah. Oke, Mbak Irma, ini kalau saya baca portfolionya Mbak Irma ya sebelumnya, Mbak Irma ini kan adalah seorang survivor cancer, ya kan? Benar ya, memang survivor cancer. Boleh tahu nggak pada saat divonis oleh dokter cancer itu cancernya di sebelah mana, Mbak Irma? Jadi waktu itu saya divonis dokter itu cancer liver ya, cancer liver. Tapi memang waktu itu ukurannya masih kecil, masih 3 cm lah. 3 sentian ya. Tahun berapa itu Mbak Irma? Tahun 2017 bulan Januari. Januari 2017. Belum terlalu lama ya? Belum ada 3 tahun ya, ya. 3 3 tahun. tahun lebih sedikit lah. Nah, kemudian pada saat Mbak Irma mendengar vonis dokter bahwa ada cancer yang bersarang di levernya Mbak Irma, perasaannya apa waktu itu? Perasaannya bingung, bingung dan kaget ya, shock ya. Kok Pasti ya. kenapa kok mendadak begini gitu loh? Karena kan saya sendiri kalau riwayat kesehatan ya, itu saya jarang sekali sakit. Nggak pernah sakit? Ya bukan nggak pernah, tapi jarang banget sakit gitu loh. Jadi jangan sakit yang serius ya? benar. Jadi paling ya sakit biasa ya, Pilek, batuk pilek, jadi saya nggak suka minum obat kan. Jadi itu sembuh sendiri. Jadi ya seperti orang ya nggak pernah sakit lah istilahnya kan gitu, biasa aja. Sakit yang serius Nah, ya. betul. Tapi begitunya sakit divonis Langsung kanker. langsung cancer. Duh, kebayang ya rasanya dropnya waktu Langsung itu. Terus kemudian pada saat di tengah kegalauan drop dan perasaan yang nggak karuan waktu itu, apa yang Mbak Irma lakukan pada saat itu? Ya, jadi waktu setelah dokter memvonis saya itu kan, saya langsung disuruh ke dokter bedah kan waktu itu ya. Untuk dokter bedah itu dokter bilang begini, Ibu ini nggak boleh ditunda, Ibu harus segera operasi kan waktu itu. Terus saya namanya orang masih awam dan masih bingung ya waktu itu. Kok saya masih nggak percaya kan, kok saya bisa langsung kanker seperti ini ya, gitu ada kan. cancer, gitu. Dokternya salah kali, saya Sampai mengira dokternya salah diagnosa. iya, karena saya merasa baik-baik aja. Secara saya ini ya hasil periksa hasil darah itu semuanya bagus. Jadi saya tidak menunjukkan ada penanda tumornya, itu aja negatif. Saya nggak ada cancer memang di liver saya. Nggak ada tanda. Nggak ada tanda dari penanda tumor pun juga nggak ada gitu. Cuman memang dari CT scan ditemukan memang ada benjolan di liver. Nah, dokter memang merujuk ke sana kan hasil dari CT scan. Terus, waktu dokter nggak menyarankan saya untuk operasi, saya kan nggak langsung mengiyakan ya, karena saya belum siap secara mental kan. Akhirnya saya bilang ya udah, saya pikirkan dulu, saya mau discuss sama suami saya sama keluarga. Terus akhirnya waktu sampai rumah
saya kan nggak bisa terus-terusan diem stres gitu, enggak ya. Tapi saya mesti harus cari sesuatu, harus cari cara gimana saya nggak boleh diem aja, saya harus gimana supaya bisa apa ya istilahnya menangani ini tuh jangan langsung ke apa sih bingung, harus langsung tindakan karena kan ukuran ini kan masih kecil. Nah jadi saran suami pun jadi paling enggak kan herbal aja bisa sembuh lah saya seperti itu. Jadi akhirnya saya searching di Google juga, searching di internet, itu kebanyakan yang saya temukan di sana artikel-artikel itu semua menyarankan saya untuk merubah pola makan. Jadi seperti apa? Istilahnya lebih banyak sayur dan buah yang dimakan. Oh jadi dalam artian singkat kata Mbak Irma disarankan untuk menjadi vegetarian ya? Ya, jadi mengurangi ikan, daging, enggak semua libur dulu lah istilahnya. Jadi saya lebih fokus ke sayur dan buah, itu aja. Jadi yang dimakan orang-orang kebanyakan goreng atau apa, saya enggak. Coret sama sekali. Coret, iya. Nah, harus. pada saat menemukan riset seperti itu di Google, Mbak Irma konsultasikan nggak ke dokternya? Dok, saya katanya harus begini gitu. Konsultasi nggak ke dokter? Iya. Terus? Jadi pasti dokter bilang oh iya itu harus. Jadi karena liver ibu sekarang kan ada beban ya, istilahnya ada penyakit. Ini jangan malah dimanjakan dengan makanan yang tidak benar. Karena itu tadi liver itu kan kalau sudah sakit ya seharusnya memang menghindari bahan-bahan yang berbahaya yang ada di di makanan seperti pengawet seperti kayak gitu, minyak. Gitu ya. Terus jadi untuk kan udah nemu nih di Google solusinya seperti itu, harus jadi vegetarian. Dikonsultasikan ke dokter juga dokternya bilang iya. Sama jadi ya. sesuai saran dokter terus Mbak juga. Irma lakukan juga nggak pada saat itu? Langsung saya lakukan. Jadi waktu itu saya diskusi sama suami, saya harus sekarang belanjanya sudah harus dirubah. Saya nggak banyak belanja ikan, saya harus banyak belanja sayur. Jadi saya itu sayur biasa gitu yang beli di enggak, karena dokter kan sudah menyarankan saya untuk mengurangi yang kimia kan. Jadi saya langsung mikir pasti organik. Saya langsung seperti itu. Gitu. Jadi kalau organik ya memang nggak ada di pasar sih ya. Jadi saya harus ke supermarket. Supermarket. Jadi waktu saya tuh jadi ke Hoki, ke Ransmart, pokoknya yang jualan sayur yang organik. Bagus ya. Terus saya setiap minggu ya, 1 minggu sekali saya belanja. Sayur organik itu sampai sekitar 500-700 ribu. Saya langsung ya, 500 ribu. Saya langsung stok itu seminggu karena saya nggak mungkin bolak-balik ke supermarket. Nah, itu Terus? Dan itu saya kenapa sampai segitu banyak? Karena saya kan memang nggak suka makan mentah ya kan, ini sayuran mentah. Jadi setelah saya searching di Google tuh memang paling enak di jus kan, di blender, dicampur buah gitu kan. Jadi akhirnya rasanya. Betul. Jadi kan akhirnya setiap saya minum tuh kan dalam jumlah yang banyak kan sayurnya. Makanya sampai segitu mahalnya saya mengeluarkan uang karena sekali makan, sekali minum, sekali blender itu dalam jumlah yang banyak gitu loh. 4, 5, 6 jus sayur lah. Sampai 7 sayur ya. Rasanya gimana? Ya sayur mentah. Enak gak sih? Enggak enak banget. Enggak enak banget ya. Sampai bikin rasanya bikin pusing. Makanya saya combine sama buah-buahan kan, tapi tetap aja kan namanya rasa asli kan, saya enggak pakai gula sama sekali, enggak ada berasa. Jadi memang benar-benar asli yang saya mau gitu. Terus menjalankan pola hidup jus sayur mentah seperti itu berapa lama kira-kira Mbak Irma? 4 bulan. 4 bulan ya. 4 Terus bulan. setelah 4 bulan menjalani pola makan jus sayur yang 7 macam tadi itu ke dokter lagi kan pastinya untuk kontrol ya? Ya, karena 4 bulan itu memang harus kontrol sih, karena memang harus kontrol. Jadi setelah 4 bulan saya beranikan diri untuk cek ya kan, dan memang harapannya saya tumornya tadi mengecil ya kan. Sembuh lah, mengecil lah paling enggak ya? Iyalah, sembuh. Kalau sembuh ya. Udah gak enak juga makannya selama 4 bulan. Minimal mengecil. Setelah di USG ternyata beda dari ekspektasi saya. Jadi membesar malah. Jadi yang benar. Jadi yang awalnya 3 cm jadi sekitar hampir 7 cm. Hampir 7 cm. Jadi sudah menjalani pola makan jus sayur 7 macam yang enggak enak itu. Iya, harganya juga yang menguras kantong ya kan, sekali belanja 500 ribu lebih. Itu pun kansernya makin jadi besar, bukannya mengecil tapi makin jadi besar. Wow. Terus
Terus dokter memutuskan apa? Ya, waktu itu, akhirnya Mbak? kan mau tidak mau saya mesti nurut dokter ya. Jadi saya harus mau tindakan, mau melakukan operasi sesuai saran dokter. Akhirnya setelah dijadwalkan untuk operasi, dokter bilang, "Ibu, nanti setelah operasi ini, Ibu harus benar-benar makannya yang bernutrisi tinggi. Soalnya nanti kan sebagian liver Ibu akan diambil ya, diambil Potong ke ya? dia. Jadi istilahnya diambil karena di situ ada sel kankernya kan. Nah, Ibu harus makan yang benar-benar nutrisi tinggi, proteinnya tinggi. Jadi harus supaya apa? Supaya Ibu recovery-nya bagus gitu. Oke lah, karena kalau enggak susah nanti Ibu recovery-nya bisa lebih lama. Ibu bisa badannya bisa lebih apa ya? Lebih lemah lah istilahnya gitu. Oke, jadi kalau boleh saya tarik benang merah di sini, bahkan dokter pun tidak menjamin bahwa tindakan Ya, operasi betul. itu bisa menyembuhkan Mbak Irma dari Iya, kansernya. dokter sendiri bilang karena kami dokter cuman apa ya mengambil sel kankernya kan. Selebihnya tubuhnya ibu sendiri yang bisa menghalau kanker, bukan kita. Gitu ya, Terbilang jadi gitu. memang harus ya lagi-lagi kembalinya ke tubuh kita sendiri ya. Betul. Oke, dan setelah itu Mbak Irma, setelah tindakan operasi sudah selesai lah ya, istilahnya Mbak Irma sudah dibedah, sel kansernya sudah diambil, bagaimana pola hidup Mbak Irma setelahnya? Nah, waktu itu kan karena badan saya masih lemah kan ya, saya ingin tetap menjalankan itu kan, pola makan yang sehat itu kan, tapi sekali lagi saya benar lemes, badan saya lemas. Jadi saya masih heran juga kenapa masih lemes ya badan saya, masih sudah makan sayur, makan buah tetap setelah operasi. Tapi alhamdulillah waktu itu Allah menunjukkan, saya dikenalkan sama teman saya itu produk organik. Nah, saya mikir kok organik ya. Selama ini juga makannya organik, beli di supermarket yang Saya mungkin nggak tahu ya, mungkin entah kurang banyak mungkin kurang loh. nggak tahu juga. Sayur loh ya. Apalagi saya nggak ngerti, tapi waktu dijelaskan, produknya kan seperti ini nih. Nah, jadi waktu saya dijelaskan itu konsepnya bagus banget. Jadi waktu dilihat saya lihat komposisinya ini, saya komposisi ini kok dia ada 19 macam sayur di sini. 19. Nah, berarti kan sekali minum itu kan sudah 19 macam sayur. Terus belum lagi rempah-rempah, belum lagi biji-bijian. Sudah komplit banget ya. Dan ini itu organiknya bintang 5 ternyata. Jadi beda banget dengan yang di supermarket ya. Kita kan nggak tahu kalau di supermarket itu bintang yang mana ya. Karena memang kalau saya pernah baca di klasifikasi organik pun memang ada klasifikasi tertentu, ada organik yang pembatasan, ada organik yang masih memperbolehkan ini itu gitu. Jadi tidak murni full organik gitu ya. Kemudian yang Mbak Irma rasakan setelah minum organik yang ini bagaimana? Alhamdulillah, saya belum ada 1 bulan itu saya sudah mulai merasakan manfaatnya kan. Badan saya sudah lebih bugar, jantung saya yang dulunya suka berdebar-debar itu sekarang sudah enggak. Waktu itu sudah langsung enggak. Jadi saya sudah fit lagi lah istilahnya, sudah kembali lagi nafsu makan saya dan saya sudah cek bisa beraktivitas normal. Lalu saya cek ke dokter kan kontrol nih ya, ke dokter jantung itu semua hasilnya bagus Bu, ini bagus, Ibu dijaga ya pola makan, polanya seperti ini bagus ini. Terus akhirnya 6 bulan saya konsumsi ini, saya kembali lagi cek ke dokter karena memang harus dipantau terus kan tiap 6 bulan. Nah, waktu di USG sama dokter tanya, "Ibu mau periksa apa?" Saya mau cek dok, liver saya bagaimana karena saya barusan operasi liver kanker. Kanker gitu kan. Waktu dicek itu dokter bilang, "Duh, yang dioperasi sebelah mana?" Saya bingung, "Loh, kok dokter nggak bisa lihat ya?" Gitu kan. Saya bingung, "Loh, sebelah kanan dok," gitu. "Oh, sebelah kanan?" "Iya." "Kenapa ya dok?" "Enggak, ini enggak ada bedanya sama yang sebelah kiri," katanya gitu. Oh, gitu. Jadi Ibu kapan operasinya? Saya 2017 dok, bulan Agustus. Ya, 6 bulan lalu lah sekitar situ. Terus habis itu, oh ini bagus banget karena recovery-nya cepat ya. Biasanya kan paling enggak ya setahun lah 2 tahun. Nah, Gitu ini ya, Bu 6 bulan sudah
recovery sempurna lagi. Jadi saya sampai bingung mau Tidak ada membedakan. sisa sayatannya. Sama sekali nggak ada. Jadi livernya udah benar-benar tumbuh utuh kembali seperti Betul. sedia kala. Sama Berarti seperti belum operasi. sebelum operasi Ha-ha. ya. Berarti pengaruh dari sayur organik Melia ini yang Sangat. Mbak Irma konsumsi sangat membantu Sangat untuk membantu. proses recovery ya. Iya. Wah, luar biasa Lalu kan sekali. dokternya bilang, "Ibu, selama ini terapi apa?" Sama dokter dikasih obat apa? Enggak sama sekali, Dok. Saya cuman sayur sama buah organik aja tiap hari. Oh iya, diteruskan aja kalau gitu tuh bagus. Jadi organik gitu. yang harus benar-benar organik full ya. Iya. Oke, sampai sekarang masih minum organik? Masih dong. Dikasih nggak sama keluarga yang lain? Apanya maksudnya? Itu organiknya. Dikasih. Mbak Irma sendiri atau keluarga yang lain juga ikut? Oh, saya rekomen ke ini saudara-saudara juga. Karena Minum memang udah ngerasain sendiri mm-mm, manfaatnya ya. Iya, itu Oke, saya juga. baik. Terima kasih banyak Mbak Irma Iya. untuk waktu sharingnya. Semoga cerita sharing pengalaman dari Mbak Irma ini bisa menginspirasi banyak Amin. teman-teman di luar sana untuk sadar bahwa sayur, even kita bahkan 7 sayur sekaligus itu ternyata tidak cukup banyak Kurang ya ternyata. untuk memenuhi kebutuhan Iya. serat ataupun fitonutrisi lain. Apalagi untuk penyembuhan harus Apalagi lebih untuk penyembuhan betul. ya. Oke, baik, kalau begitu saya notice banget ini konsumsi sayur organik dari Melilia benar-benar untuk memenuhi kebutuhan kita semua ya. Oke, thank you banget Mbak Irma untuk waktu sharingnya. Sama-sama. Sehat selalu, tetap Amin, menginspirasi, sama-sama. tetap aktif dan tetap sehat ya. Thank you. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.